Baru menjabat Kapolda Jawa Timur, mantan Wakapolda Lampung, Irjen Pol Teddy Minahasa, dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Kabar tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, pada Jumat 14 Oktober 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membenarkan bahwa mantan Wakapolda Lampung yang saat ini baru menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, yakni Irjen Teddy Minahasa, ditangkap dikarenakan terjerat kasus jual beli narkoba. Atas kasus ini, Sigit sangat marah dan sudah berkali-kali memberikan arahan kepada semua jajarannya untuk tidak terlibat masalah narkoba. Ia mengatakan Irjen TM sudah ditempatkan di tempat khusus dan bagi siapapun yang terlibat dalam kasus narkoba, ia pun menegaskan tidak peduli pangkat dan jabatannya apa, pasti ditindak tegas. Sigit menjelaskan, kronologi penangkapan Irjen TM berawal dari Polda Metro Jaya dalam beberapa hari yang lalu, mengungkap jaringan gelap perdagangan narkoba dari laporan masyarakat. Kemudian saat itu, pihak kepolisian berhasil mengamankan 3 pelaku dan dilakukan pengembangan. Dari hasil pengembangan tersebut, ternyata mengarang dan melibatkan anggota Polri berpangkat Bribka, komisaris dengan jabatan Kapolsek. Kapolri meminta kasus itu dikembangkan dan hasilnya mengarah ke anggota personel Polri berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Setelah memeriksa mantan Kapolres Bukit Tinggi tersebut, ternyata jejak perdagangan narkoba mengarah kepada Irjen Teddy Minahasa. Sementara itu, Polri turut membenarkan Irjen Teddy Minahasa positif narkoba. Hal ini berdasar hasil tes urin, darah, dan rambut. Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu menyampaikan bahwa Irjen Teddy Minahasa akan dipecat tidak dengan hormat dari Polri. Ia mengatakan terkait dengan hal tersebut, dirinya sudah meminta kepada Kadif Propam segera melaksanakan pemeriksaan kode etik untuk kemudian bisa diproses dengan ancaman hukuman PTDH. Hal ini disampaikan saat konferensi pers pada Jumat 14 Oktober 2022. Ia juga meminta kepada Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imron, untuk melakukan proses penanganan secara pidana, serta terus melakukan pengembangan kasus. Sigit tegaskan, penanganan kasus ini tidak boleh berhenti di Teddy, serta akan menindak siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Ia juga menerangkan bahwa dirinya meminta kepada siapapun, baik dari masyarakat sipil maupun Polri, bahkan sampai Irjen TM sekalipun. Dirinya meminta untuk diproses dengan tuntas dan terus dikembangkan. Irjen Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan jual beli narkoba jenis sabu. Sejumlah pasal menjerat Irjen Teddy Minahasa dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kombes Mukti Joharsa menerangkan, peran Teddy Minahasa pada kasus jual beli narkoba diungkap langsung AKBPD yang mulanya terungkap menyimpan barang bukti narkoba oleh laki-laki berinisial A dan L. Mukti menyebut pihaknya mengejar AKBPD dan mendalami perihal peredaran narkoba tersebut. Mukti juga melanjutkan, berdasarkan pengakuan AKBPD, barulah terungkap keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam kasus narkoba jenis sabu itu. Mukti menjelaskan, Irjen Teddy Minahasa memiliki peran untuk mengendalikan barang bukti sabu seberat 5 kg dengan rincian 3,3 kg sabu yang sudah diamankan dan 1,7 kg sabu sudah dijual oleh AKBPD. Untuk diketahui, Teddy yang pernah menjabat Wakapolda Lampung itu baru ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Niko Afinta dan sebelumnya dirinya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga dikabarkan akan mengumpulkan seluruh pejabat utama Polri, Kapolda, hingga Kapolres di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mendengarkan arahan darinya secara langsung. Irjen Teddy Minahasa baru saja ditetapkan sebagai Kapolda Jatim untuk menggantikan Irjen Pol Niko Afinta sebagai buntut dari kasus kerusuhan di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober lalu. Pencopotan jabatan ini pun tertera pada surat telegram dengan nomor ST-213-10 Romawi-KEP
Garing/2022 per tanggal 10 Oktober 2022. Dalam surat telegram tersebut, tertulis juga bahwa Irjen Pol Teddy Minahasa yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat menggantikan posisi Irjen Pol Niko Afinta sebagai Kapolda Jatim, dan Irjen Niko kemudian dimutasi ke Sahlisosbud Kapolri. Diketahui Irjen Pol Teddy Minahasa mulai dikenal publik usai dirinya masuk dalam jajaran pejabat Polri dengan harta terbanyak yang merujuk pada LHKPN. Kiprah Irjen Teddy di kepolisian bukanlah hanya isapan jempol, dan ia juga berperan dalam pengungkapan banyak kasus besar, seperti pengungkapan jaringan judi online 303 yang menyeret nama mantan Kadif Propam Mabes Polri, Ferdy Sambo, yang saat ini tinggal menunggu waktu untuk diadili. Irjen Teddy Minahasa yang bernama lengkap Teddy Minahasa Saputra ini merupakan putra daerah kelahiran Minahasa. Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 November 1971 silam. Dari Bandar Lampung, tim Kupas TV melaporkan.